Saya kasih contoh simpel ya teman-teman. Kalau saya nawarin pekerjaan ke teman-teman gini, mau nggak saya tawarin pekerjaan jadi begitu dengan tukang sapu, aduh males banget, ngapain, dah uang urusan sarjana sendiri tukang sapu, nggak mau kayak gitu ya. Terus saya bilang, tapi tukang sapu gajinya 100 juta per bulan, apakah teman-teman mau pasti ya, yang lamar kerja bisa bukan lagi berbondong-bondong teman-teman ya, dari seluruh Indonesia mungkin pada lamar tukang sapu, bonusnya gajinya penghasilannya 100 juta per bulan. Nah belum selesai itu teman-teman, ternyata sapunya adalah, karena saya tinggal di kota Tangerang, saya pakai contoh Tangerang aja ya, nyapunya adalah bersihin nyapu kota Tangerang. Nah gitu, mau nggak teman-teman nyapu tuh bersihin tuh satu Tangerang, mau nggak Tangerang Selatan deh gitu ya, dibersihin dalam waktu berapa lama, pokoknya kerjanya tuh nyapu nonstop gitu, mau nggak teman-teman? Seandainya mungkin kita mau pun, kita nggak akan punya kemampuan ya, kapasitas kita nggak akan mungkin nggak mungkin kuat fisik kita ya kan, misal mungkin kita udah ya yang belum kita udah masuk IGD gitu. Kenapa? Karena tidak mungkin untuk kita capai hasilnya memuaskan, hasilnya menggiurkan, tapi cara kerjanya tuh kayak nggak masuk di akal. Masa orang suruh sendirian suruh bersihin satu kota yang bener aja gitu kan ya. Nah contohnya teman-teman gini, kenapa saya bilang marketing plan di HWI itu mudah dicapai. Kalau saya bilang gini, kita ganti ya, Anda mau jadi brand ambassador, Anda mau sukses, Anda rekrut 1.000 orang member HWI, ajak dan rekrut 1.000 orang. Kalau marketing plan-nya seperti itu, maka hari ini pun Henny belum brand ambassador. Saya nggak tahu nih apakah Pak David udah brand ambassador, karena beliau boleh jauh sebelum saya ya. Apakah CA hari ini mereka merekrut sampai 1.000 orang? Kalau saya pribadi tidak teman-teman. Kalau seandainya syaratnya menjadi brand ambassador adalah rekrut 1.000 member, apalagi rekrut 1.000 member aktif, saya rasa sampai hari ini pun saya masih jauh belum brand ambassador. Itu kenapa saya bilang bahwa di HWI itu marketing plan-nya mudah. Anda tinggal membina 2 kaki, Anda tinggal mencari 6 orang member aktif ya teman-teman ya, dan Anda di care person yang Anda bina yang mereka mau. Itu nanti di sesi berikutnya ya. Saya mau jelaskan bahwa marketing plan di HWI itu mudah untuk dicapai. Sudah terbukti melahirkan banyak orang sukses. Yang tadi saya bilang, kami dari berbagai latar belakang. Kami bukan dari orang-orang pintar, teman-teman. Saya mau cerita pada suatu kapan ya, itu yang jelas belum ada pandemi ya. Sebelum ada pandemi, kita masih bisa bikin acara. Jadi saya diundang sama tim saya, kita ngadain STO, teman-teman. Kita ada STO, saya sebagai pembicara yang di belakang, yang untuk bagian closing-nya. Jadi sebelumnya itu member saya yang ngomong, yang jelasin produk, yang jelasin bisnis, itu tim saya gitu. Nah setelah itu yang ke belakang itu saya yang closing gitu ya. Saya yang closing, setelah selesai teman-teman, ada satu orang yang datang, dia bukan member HWI ya, belum join. Dia bilang begini, katanya itu ibu-ibu tadi yang ngomong itu udah pergi ke luar negeri, katanya itu dia udah dapat mobil, kok ngomongnya gelagapan begitu ya. Bagusan juga gua gitu loh, yang belum join masih bagusan gua kalau ngomong gitu loh. Itu kok ngomong gelagapan begitu, kok bisa, masa kok katanya udah dapat mobil ngomongnya aja kayak begitu, yang grogi, yang gelagapan gitu. Nah teman-teman, saya selalu melihat bahwa yang terjadi itu, selain jangan lihat dari ini sisi negatifnya teman-teman ya, tapi kita bisa ambil dari poin positifnya apa. Nah saya bilang ke ibu itu bahwa justru kalau ibu melihat bahwa di HWI orangnya ngomongnya gelagapan, orangnya ngomongnya mungkin belum lancar, belum sebagus mungkin di luar sana seperti MLM yang lain ya kan, atau mungkin seperti sales di luar sana yang ngomongnya jago-jago lah teman-teman ya. Kita di HWI dengan ngomong apa adanya, yang menurut orang masih gelagapan, yang menurut orang masih kurang jago ngomongnya, yang malu-malu ya kan, itu aja bisa dapat mobil, bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri. Itu menandakan bahwa ini bisnis teman-teman, ini bisnis nggak harus buat orang yang pintar. Ya ini menandakan bahwa bisnis ini tuh mudah gitu loh. Ya makanya kenapa orang yang biasa-biasa aja, teman-teman lihat ibu-ibu yang biasa, yang pakai daster, yang di rumah nyopin anak, masak, tapi mereka bisa loh teman-teman meraih hal-hal yang luar biasa di HWI. Menandakan bahwa bisnis ini
itu mudah untuk dicapai oleh semua orang. Ya, jadi jangan dilihat bahwa mitra HWI segitu doang kemampuannya, nggak jago ya. Nah, dari sisi inputan adalah kita perbaiki diri kita. Jangan juga jadi orang yang nggak mau dikritik ya teman-teman ya. Dari inputan seperti itu tuh kita perbaiki diri. Oh iya, berarti aku harus belajar lebih pede, aku harus ngomongnya mungkin lebih lancar, nggak yang gitu ya kan. Orang kan lebih menyimaknya lebih enak. Itu inputan positifnya. Tapi ada sisi positif yang bisa teman-teman petik adalah menandakan bahwa orang yang kayak begitu ngomongnya aja bisa loh sukses, bisa loh dapat hasil gitu ya. Jadi kita melihat dari sisi yang positifnya gitu. Saya pengen kasih tahu kenapa HWI, karena teman-teman di sini sudah banyak bukti suksesnya. Ya, kalau saya gabung dulu, saya juga termasuk beruntung ya, saya gabung di 2012, teman-teman, saya sudah punya upline, saya sudah dapat mobil, ya kan, saya sudah punya upline yang punya bonus puluhan juta, saya belum dapat hasil, saya edifikasi upline saya sudah punya penghasilan puluhan juta gitu. Itu sebagai senjata ya, kisah suksesnya upline saya itu saya ceritain ketika saya prospek. Nah, teman-teman, hari ini akan punya banyak sekali cerita. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang sudah sukses di bisnis ini. Gitu ya, itulah kenapa ada beberapa poin ya, kenapa Anda memilih bisnis HWI ini, itu kurang lebihnya. Ya, ada lagi tambahan kenapa HWI, karena bisnis yang akan berkembang dengan pesat, teman-teman, kata pakar ya, ini pakar ekonomi dunia nih, bukan kata saya, bahwa bisnis yang akan terus berkembang pada saat ini dan masa yang akan datang itu adalah bisnis online dan bisnis kesehatan. Kita adalah perpaduan keduanya, teman-teman ya. Udah online, udah kesehatan ya kan. Waduh, udah siap banget untuk kita berkembang ya di masa sekarang dan yang akan datang ya. Oke, next nih teman-teman. Bentar. Kumaha ya next ya. Nah, ada tipe orang yang gabung di sini tuh, kita tuh punya 3 tipe. Teman-teman yang baru bergabung, kira-kira teman-teman termasuk tipe yang mana nih? Ada yang dia mau join, dia mau dapetin harga murah ya, supaya bisa beli harga member lah, bisa diskon ya kan. Ada juga yang dia udah join, dia cuma tertarik sama keuntungan jualannya aja. Saya yang penting bisa jualan lah, udah saya nggak mau jalanin bisnisnya, yang penting gua jualan, dapet selisih harga, ya kan, dapet untung sudah. Nah, ada juga yang tipe pebisnis, dari awal join memang sudah berniat untuk bisa dapat bonus ya, untuk bisa minimal seperti upline-nya, oh enak ya, dia dapat bonus bulanan, dia bisa dapat mobil, dia bisa ke luar negeri gitu ya. Jadi yang dilihat itu langsung bisnisnya gitu ya. Jadi HWI itu saya mau join karena saya kepengen berhasil di situ gitu ya. Jadi itu tipe yang udah langsung saya bertekad atau mau jalanin bisnisnya, bukan hanya sebagai pemakai produk atau bukan hanya sekedar jualan. Nah, teman-teman termasuk yang mana nih? Tipe yang mana nih? Saya join karena apa? Ya, nggak apa-apa sih kalau teman-teman. Saya banyak kok ketemu tim yang dia mau join itu hanya untuk pakai ya. Saya mau pakai aja deh awal-awalnya seperti itu. Tapi ternyata setelah dia pakai, dia juga ngerasain manfaatnya, orang jadi pengen tahu gitu loh. Malah ketika dia belum menawarkan ke orang pun, orang yang nanya, lu pakai apa? Misalnya mukamu kok sekarang nggak jerawatan lagi, mukamu kok bagus. Saya cerita teman-teman ya, bahkan asisten rumah tangga saya, orang yang kerja di rumah saya, ibu, saya panggil ibu ya, itu beliau itu bisa jualan Glucella loh teman-teman, hebat ya, asisten rumah tangga bisa jual Glucella. Ini kisah nyata nih teman-teman, dijualnya ke sesama asisten rumah tangga juga ya. Jadi asisten tetangga saya, kalau sore-sore anak saya berenang, si ibu yang temenin, yang jagain anak saya berenang, jadi dia sharing lah, dicerita, iya mukanya kok mulusan mbak sekarang, saya pakai Glucella. Jadi saya belum lama nih order sama DC ya, itu Glucella, bukan saya yang jualan teman-teman ya, ibu saya Bu Parmi yang jualan, keren ya. Dia sharing ke tetangga ya, teman, karena ngelihat hasilnya. Jadi asisten rumah tangga saya di rumah aja minumnya Glucella teman-teman. Kenapa? Karena speknya membandel, udah pakai tituti, minumnya itu bisa sharing, bisa jualan. Saya senang ya, saya senang. Kenapa? Dia bisa jualan, dapat poinnya lumayan. Untungnya buat dia, poinnya buat saya, karena ibu asisten saya bukan
Mitra HWI teman-teman ya. Jadi orang yang pakai produk aja, yang niatnya tadi cuma memakai produk, nggak menutup kemungkinan nanti akan jadi penjual gitu loh. Ya karena udah merasakan manfaatnya. Dan yang menjual pun yang tadi yang teman-teman nggak berminat untuk jalanin bisnisnya, nggak menutup kemungkinan juga nanti teman-teman ya sambil jalan ya sambil baru pikirannya terbuka bahwa enak juga ya kalau saya seriusin ini ya kan, ini bisa menjadi bisa jadi bisnis yang sangat menguntungkan, menghasilkan gitu. Jadi saya bisa seriusin bisnis ini. Jadi apapun teman-teman kemarin gabungnya karena apapun ya, mau jadi mungkin tujuannya bukan langsung mau serius, nggak apa-apa. Teman-teman pelajari dulu, teman-teman lihat dulu, siapa tahu ya ini bisa jadi jalan rezeki buat teman-teman ya, ini bisa menjadi kendaraan buat teman-teman ya, buat bisa sukses juga gitu teman-teman ya. Nah, cara memulai bisnis HWI. Sorry, saya minum ya. Saya disuruh bahas tentang cara kita mulai ya. Sebenarnya saya mau jelasin nih, kalau kita member baru ya, mitra usaha yang baru, teman-teman yang baru bergabung, teman-teman akan dapat yang namanya starter kit. Akan dapat selain produk yang teman-teman pilih, dapat starter kit, kemudian akan dapat yang namanya ID mitra usaha, ya kan? ID mitra usaha itu nanti teman-teman bisa pakai untuk login. Terus bagi yang sudah MS, teman-teman akan dapat juga ID untuk login ke MS, untuk cek poin, untuk kupo, untuk input member, dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak jelaskan tentang hal teknis seperti itu? Itu menurut saya teknis banget. Nanti itu teman-teman dijelaskannya sama upline-nya aja ya. Jelaskan sama sponsor langsungnya aja teman-teman ya. Saya jelaskan yang secara globalnya aja. Teknis yang seperti itu, bagaimana cara teman-teman untuk verified member gimana, ubah PIN bagaimana gitu ya, itu tolong tanya ke upline langsungnya. Saya tidak jelaskan ke sini. Kenapa? Ya menurut saya nggak apa-apa, tanya ke upline-nya aja ya, biar upline-nya ada kerjanya gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi nanti bilang sama upline-nya atau Bu Heni, nggak diajarin tuh di sekolah bisnisnya. Tapi pembicara yang lain mungkin diajarin ya. Menurut saya terlalu teknis detail begitu, langsung sama upline-nya aja deh gitu ya. Biar upline ada kerjanya. Bercanda teman-teman ya. Cara memulai bisnis HWI, yang pertama adalah kita pakai produk. Kenapa pakai produk itu penting? Kenapa saya tempatkan di urutan nomor 1? Karena gini teman-teman ya, kalau saya pribadi saya kurang nyaman ketika saya jualan suatu produk yang saya tidak tahu apakah produk itu bagus apa tidak. Saya kurang nyaman ketika saya jualan, saya bilang ke orang, ini bagus banget loh, ini begini, begitu, tapi saya sendiri nggak pakai. Itu seperti membohongi diri sendiri gak sih? Nggak tahu sih ya, tergantung orang kan beda-beda ya gitu. Kayak apa ya teman-teman, saya nggak tahu bahwa produk itu bagus apa enggak, tapi saya bilang ke orang bahwa ini bagus banget loh, tapi saya sendiri nggak pakai gitu. Itu seperti seolah-olah takutnya jadi membohongi orang lain. Kalau saya senang adalah saya buktikan sendiri, saya pakai dulu ya, rasakan dulu manfaatnya, supaya kita bisa tahu kualitas produknya ya teman-teman. Lalu kalau kita cerita ke orang itu enak, karena itu adalah testimoni pribadi atau testimoni keluarga gitu. Jadi itu akan lebih enak untuk kita menjual kalau kita sudah merasakan sendiri manfaat produknya. Makanya teman-teman penting sekali buat kita untuk kita pakai produk ya. Dan kalau bisa nih teman-teman, kalau bisa, kita kan bisnisnya di bidang kesehatan dan kecantikan ya. Kalau bisa kitanya juga yang kita sebagai penjual suplemen kesehatan, kita harus sehat dong ya kan. Kitanya yang harus fisiknya yang bugar, yang sehat, jangan sampai kita nawarin orang produk kesehatan tapi kitanya lemas. Kita aduh sakit, aduh nggak kuat nih, apa mukanya kusam gitu ya, nggak bersemangat gitu ya, atau contoh misalnya gini, saya mukanya kusam, saya mukanya nggak terawat, terus saya menawarkan Royal Platinum atau T2T yang bikin muka jadi mulus gitu, yang bikin apa ya, nih bagus nih buat jerawat hilang, tapi saya ini jerawatan gitu.
itu kalau menurut saya tuh agak beban moral sih gitu ya. Jadi lebih baik adalah kita pakai dulu, kita buktikan dulu manfaatnya, khasiatnya, dan kita kalau jualan nawarin orang itu enak teman-teman. Kita cari temukan testimoni kita dan keluarga. Tapi nggak perlu harus nunggu perfect ya teman-teman ya, nggak perlu yang harus nunggu sempurna banget baru teman-teman start mau jualan. Kenapa saya bilang gini? Karena ada tim saya gini, oke, saya minum dulu ya WMP-nya, kalau saya sudah kurus nanti baru saya jualan. Kalau saya sudah kurus nanti baru saya mau jalanin bisnisnya. Itu menurut saya juga kurang tepat gitu loh teman-teman ya. Kenapa? Karena kan masih banyak ya produk lain. Kalau teman-teman kadang gini, saya mau menurunkan berat badan. Bukan hanya ditentukan oleh produk yang kita minum, tapi kan ditentukan juga oleh pola makannya kita, gaya hidupnya kita, ya kan, istirahat yang cukup apa enggak gitu ya, karena kata orang kalau kurang tidur juga berat badan susah turun gitu. Nah ada banyak faktor penentu kenapa dia belum turun berat badan, bukan hanya sekedar produknya kurang bagus nih, aku nggak mau jualin karena badan aku nggak langsing, aku belum langsing, aku nggak mau jualin gitu. Itu juga kurang tepat teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa nggak mau jualan pelangsing kan masih ada banyak yang lain ya kan, jualan misalnya CMP ya kan, Mister Pro buat nafsu makan anak, jual nasi, jual Vitamel, masih banyak teman-teman. Jadi yang nggak perlu harus tunggu langsing dulu baru jualan gitu. Saya ada satu tim pernah tuh kita nyetatus ya buat lucu-lucuan, tapi bener gitu ya, kalau kamu tunggu langsing dulu baru jualan, kalau kamu tunggu langsing dulu baru jual WMP, dia bilang gini, tukang kain kafan nggak harus mati dulu kan baru jualan kain kafan katanya. Ya waduh serem amat ya, tukang kain kafan nggak harus mati dulu kan. Itu saya pikir juga bener juga ya. Kalau itu saya penjual underwear di pasar atau di dep store, tahu kan underwear ya, CD lah ya, bra sama CD. Kalau di pasar itu yang jualan laki-laki loh teman-teman. Apakah laki-laki pakai bra sehingga dia jualan bra itu dia pakai bra? Enggak kan, enggak gitu teman-teman ya. Jadi enggak harus yang kita udah dapetin hasil banget baru saya mau jualan, enggak harus seperti itu kan. Produk KWI kan banyak teman-teman, bisa coba yang lain, bisa kalau nggak nyaman, oke, kalau misalnya bentuk badan saya nggak proporsional, saya nggak nyaman jual WMP, tapi kan masih banyak yang lain ya. Jadi jangan ada alasan untuk saya tunggu sempurna dulu baru mulai gitu ya. Saya bilang teman-teman pakai produk adalah supaya teman-teman punya satu belief ya, punya satu keyakinan bahwa oh ini produk ini bagus nih, produk ini keren nih gitu ya. Kalau zaman saya dulu, saya itu kasih mama saya pakai CMP. Mama saya itu punya ambeien teman-teman, itu cukup parah ya. Hampir setiap kali beliau buang air itu berdarah, nih sorry ya teman-teman. Nah, waktu saya gabung HWI, saya gabung itu ada produk CMP. Saya langsung kasih mama saya CMP karena ada bacaan untuk ambeien. Ibu saya itu penjahit teman-teman. Yang namanya orang jahit kan kerjanya duduk ya. Duduk sampai berjam-jam, bahkan sampai lembur-lembur, sampai jam 12 malam kadang masih duduk di depan mesin jahit teman-teman. Nah itu menyebabkan beliau tuh akhirnya kena ambeien gitu loh. Nah ternyata di masa tuanya baru agak kambuh tuh, agak parah. Nah pas saya gabung HWI, saya jadi testimoni pertama saya itu adalah ibu saya, mama saya gitu, pakai CMP untuk menyembuhkan pasirnya, ambient-nya. Sampai hari ini teman-teman, bahkan yang udah istilahnya udah bolong-bolong minum CMP-nya udah nggak teratur, nggak rutin, hanya untuk maintain saja, itu sampai hari ini puji Tuhan nggak pernah kambuh ambeien-nya, nggak pernah berdarah. Nah kalau kayak seperti itu kan kita jadi, oh aku percaya nih ini produk bagus gitu. Jadi aku jadi yakin bahwa oh nih HWI ini bukan hanya dia jual-jual janji ya kan, bukan hanya promosinya jago atau bagus, tapi benar produknya berkualitas gitu. Jadi itu poin penting kenapa kita harus pakai ya, atau kasih keluarga kita pakai. Temukan real testimoni yang bukan teman-teman dengar dari orang atau baca dari orang, tapi yang ngalamin sendiri atau keluarga ngalamin gitu. Itu penting banget teman-teman ya. Nah yang kedua adalah teman-teman pelajari tentang produk dan bisnisnya ya. Anda jangan sampai jadi orang yang nanti teman-teman kita mau jualan tapi kita nggak menguasai produk yang kita jual. Ya orang nggak akan mau beli sama kita kalau kita aja nggak tahu gitu loh apa yang kita mau jual itu apa, kita nggak menguasai.
itu akan membuat kita tuh, ya kita akan kalah bersaing dengan distributor lain yang mereka menguasai produk gitu aja deh. Ya, jadi harus tahu nih tentang produknya. Saya tanya nih teman-teman, kalau kita mau beli sesuatu dan cara orang yang menjelaskan ke kita itu kurang meyakinkan dan mereka seperti nggak paham gitu loh tentang apa yang mau mereka. Itulah kenapa untuk member baru saya sangat menyarankan Anda punya buku starter kit itu dibuka, dibaca ya, bukan hanya untuk sekedar disimpan teman-teman ya buat tatakan bantal katanya ya, tapi untuk dibaca nih teman-teman, pelajari sekilas. Nggak perlulah teman-teman harus hafal semua, tidak perlu. Saya pun tidak hafal semua gitu loh, nggak inget semua, nggak perlu, tapi minimal garis besarnya teman-teman tahu. Kayak misalnya gini, kalau saya jualan Glucella, ini bagus loh, bisa buat mencerahkan, bisa buat kulit jadi lebih lebih cerah, lebih glowing. Emang apaan isinya kok bisa mencerahkan? Nah kita bingung tuh, makanya aduh gawat nih apaan ya. Yaudah bentar dulu kita tanya upline kita dulu gitu. Itu kalau online masih sah-sah aja, teman-teman bilang bentar ya bun, anakku lagi ini gitu ya, atau aku lagi masak, nanti aku jawabnya ya. Kita tanya dulu sama upline, plan emang Glucella apa sih kandungannya yang bisa mencerahkan itu apa? Iya, karena Glucella itu kandungannya ada kolagennya, ada glutathione. Nah gunanya itu untuk meregenerasi sel kulit gitu. Jadi makanya bisa lebih terlihat lebih cerah gitu. Makanya bisa juga membantu memudarkan flek. Makanya bisa mencegah penuaan dini karena ada kolagennya, ada glutathione-nya. Oh kayak gitu. Udah kita balik lagi ya, sorry bun, tadi saya ini mandiin anak nih, alasan aja nih teman-teman ya. Kalau online mungkin teman-teman nggak apa-apa, tapi akan menjadi problem ketika teman-teman jualan offline dan teman-teman nggak menguasai produk, orang nggak akan percaya gitu. Ya ampun lu jualan katanya bagus, katanya bisa bikin glowing, tapi gue tanya emang itu apaan, teman-teman nggak bisa jawab. Nah itu jadi nggak bisa meyakinkan ya. Jadi cara mulai kita yang pertama, selain kita udah pakai teman-teman, saya sangat menyarankan kita untuk belajarin produknya. Kita punya produk, ada banyak segmen, ada kecantikan, kesehatan, ada keharmonisan rumah tangga ya. Jadi teman-teman maunya kuasain yang mana nih? Atau saya senangnya misalnya jualnya Vitamel ya kan. Vitamel itu komposisinya apa sih ya kan? Ada tongkat tali, ada panak ginseng gitu. Gitu aja, nggak usah yang sampai detail banget komposisinya berapa persen atau kandungannya apa banget. Gak perlu sampai tahu banget formula semua, tapi yang formula utamanya apa, kenapa dia bisa berkhasiat seperti itu. Minimal garis besarnya teman-teman kuasai. Untuk senjata teman-teman offline itu penting ya. Dan juga pelajari tentang bisnisnya yang tadi saya bilang itu ya, pelajari tentang marketing plan-nya, tentang bagaimana cara teman-teman hari ini baru join nih, tanya sama upline-nya, upline kalau bonus 1 juta itu di mana? Bonus 1 juta berarti sudah di Safir. Nah caranya Safir itu bagaimana sih? Jadi ada targetnya berapa yang harus dicapai. Nah itu teman-teman harus kuasai ya bisnisnya, marketing plan-nya. Orang bilang nggak kenal maka nggak sayang, makanya kenalan dulu dengan bisnisnya. Kenapa banyak orang ya dia sudah join tapi dia nggak jadi fokus gitu, dia udah join sekedar ya gitu aja gitu, nggak yang dijalani, nggak yang diseriusin. Kenapa? Karena ya itu nggak kenal teman-teman, belum mengenal, makanya belum sayang gitu, belum tahu kalau di HWI itu bisa dapat hasil, bisa dapat untung, bisa dapat bonus yang lumayan, bisa dapat pencapaian yang sangat menggiurkan gitu ya. Karena belum tahu dalamnya bagaimana, baru tahu kulit luarnya, jadi banyak orang nggak tertarik gitu ya. Jadi teman-teman harus pelajari apa yang bisa teman-teman bisa dapat di sini ya. Cara mulainya seperti itu, lalu melakukan langkah pertamanya yaitu jualan. Ini bagian saya nih, ini tugas saya nih ya. Saya bertugas untuk menjelaskan cara memulai ya. Cara memulai yang pertama yaitu kita jualan. Kenapa jualan yang pertama? Karena tiga tahap ya sebenarnya di HWI itu. Mau sukses, mau sampai dapat hasil, teman-teman mau sampai klon ambassador, yang dilakukan itu ya 3 hal ini aja, jualan, rekrut, bina. Nah malam ini saya cuma jelasin, jatahnya cuma jelasin yang jualan. Teman-teman tuh
pada rasen tuh ngapain ya? Saya mohon maaf, saya tidak bisa nanggepin, belum bisa ya. Nanti di akhir acara akan ada tanya jawab, tapi nanti ya teman-teman ya, setelah materi selesai saya usahakan untuk persingkat karena waktu saya terbatas. Saya nggak ngerti nih teman-teman yang rasen itu maksudnya apa gitu, dada atau gimana. Ya, oke teman-teman, karena pembahasan saya adalah cara memulai, saya mau kasih tahu ini yang paling penting. Ya, ketika kita mau mendapatkan sebuah hasil, ketika kita mau sukses di sini teman-teman ya, di HWI, itu dimulai dari kita harus bisa jualan. Nah, untuk kita bisa berjualan, selain nanti saya kasih tahu ada langkah-langkahnya, ada caranya, apa yang harus dipelajari, apa yang harus teman-teman kuasai untuk bisa jualan, saya mau benerin dulu mindsetnya. Saya mau samakan dulu nih sama teman-teman pemikirannya gitu ya. Jangan ada yang berpikir bahwa saya mau sih jalanin bisnis HWI, tapi saya itu nggak bakat jualan. Saya mau sih, iya pengen bisnis kayak gitu tuh kayaknya enak ya. Pengen loh saya, tapi saya mau ikut, tapi saya nggak bisa jualan, saya nggak bakat. Banyak loh teman-teman yang dari belum join sampai udah join, mereka masih punya kendala di saya nggak bakat jualan teman-teman. Nah, saya mau bilang bahwa jualan itu bukan bakat. Ya, kita harus samakan persepsi dulu bahwa jualan bukan bakat. Ya, HWI itu bukan ajang pencarian bakat, Bapak Ibu. Ya, kita bukan Indonesian Idol nih teman-teman ya. Bahkan kalau saya bilang begini, orang yang berbakat di sebuah bidang, contohnya Agnes Mo, dia berbakat di bidang nyanyi. Itu aja dia asah, dia perlu belajar mati-matian, dia perlu asah banget sampai bakatnya, potensinya lebih keluar lagi teman-teman. Bukan berarti yang orang ngerasa dia punya bakat, terus dia nggak perlu pakai belajar, nggak perlu pakai yang latihan ya kan, nggak perlu belajar, terus dia langsung jadi jago, itu enggak. Dan di jualan teman-teman, kita nggak butuh namanya bakat, karena jualan itu bukan bakat teman-teman. Jualan adalah niat dan tekad. Mau nggak teman-teman? Bukan bicara bisa apa tidak bisa, tapi bicara teman-teman mau apa enggak. Nah, jualan itu bukan bakat. Ini teman-teman saya mau kasih persepsi dulu ya, bahwa kita semua tuh jangan takut mendengar kata jualan itu. Sebagian orang dia kurang nyaman dengan kata jualan. Karena ngerasa jualan itu bukan sesuatu yang, kalau kita udah jualan, udah sales, rasanya bukan pekerjaan yang bergengsi. Rasanya sungkan. Rasanya nggak enak gitu. Ya aduh, jualan apa kata orang gitu ya teman-teman. Aduh, ini jualan itu, saya mau bilang nih, bentar, ada nggak sih? Ini bukan ajang pencarian bakat ya teman-teman ya. Sebentar. Nah ini oke, bentar. Jadi teman-teman samakan dulu persepsi bahwa di sini kita nggak perlu bakat, tapi perlu niat. Kalau kita mau dapat duit, berarti kita harus mau punya tekad untuk bisa jualan. Nah, karena langkah pertamanya di HWI adalah jualan, teman-teman ya. Nanti saya ajarin tentang cara promosi dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya mau kita mindsetnya benar dulu. Nah, mindset tentang jualan. Bentar, saya geser dulu ya. Mindset tentang jualan. Teman-teman harus punya mindset yang benar tentang jualan. Jangan gengsi untuk mulai. Ya, banyak orang yang dia butuh tapi gengsi. Sebenarnya dia mau, tapi malu gitu loh. Untuk mau buka mulut, untuk mau nawarin, kayaknya udah malu duluan gitu loh. Malu, kayaknya nggak berani. Kayaknya kalau saya jualan itu, apa ya, akan dijauhin, atau akan dikucilin, atau akan nggak dipandang. Jadi karena sales, menurut orang kalau jualan identik dengan sales, identik dengan, aduh kayak orang susah deh jualan gitu ya. Nah itu salah banget teman-teman ya. Harus mau open mind bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu berniaga atau jualan. Teman-teman setuju nggak? Ini bukan kata saya loh teman-teman ya. 9 dari 10 pintu rezeki berniaga atau jualan. Setuju nggak teman-teman? Ada lagu begini teman-teman, lagunya gini, nenek moyangku seorang pelaut gitu ya. Boleh nggak malam hari ini aja saya ganti nih, nenek moyangku seorang pedagang gitu ya. Teman-teman, dari zaman Nabi, dari zaman dulu teman-teman, itu jualan itu sudah ada ya.
pernah dengar kata saudagar kaya? Ada zamannya teman-teman. Itu mereka ngapain sih? Mereka berniaga, mereka jualan. Dari zaman bahela, dari zaman nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita bukan cuma pelaut, tapi tapi jualan juga gitu loh teman-teman ya. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, nggak ada alasan untuk kita malu untuk jualan, nggak berani untuk menawarkan. Ya, kenapa? Karena yang ini tadi saya bilang ya, bahwa semua orang itu berjualan. Ya, poin 3, apapun profesinya, semua orang pada dasarnya, semua kita adalah penjual. Siapapun kita itu penjual. Ini kenapa slide-nya mundur ya? Enggak. Apapun profesinya, semua orang itu adalah penjual. Baik itu dia jual produk, baik itu dia jual jasa. Pada dasarnya, semua orang itu jualan. Teman-teman yang karyawan, banyak yang bilang gini, saya nggak bakat jualan. Saya kerja aja gitu loh sama orang. Saya nggak suka jualan-jualan kayak gitu, saya nggak hobi, nggak suka. Nah teman-teman, orang yang kerja sama orang, dia nggak menyadari bahwa sebenarnya dia juga seorang penjual teman-teman. Dia jual apa sih? Dia jual tenaga yang dia punya. Dia jual kepintaran yang dia punya, ya kan? Kalau karyawan ya jual tenaga ya, jual waktu, jual tenaga. Siapapun dia profesinya dia jualan. Dokter pun jualan. Ya, jual apa sih? Jual jasa. Ya, pengacara kayak Hotman Paris. Jualan kok dia, jualan jasa, ya kan? Kalau saya bilang apapun itu deh, hotel yang bagus, hotel ya, apartemen ya, restoran, bisnis apa sih teman-teman yang tidak menjual itu apa sih? Sektor apa sih? Sektor pariwisata, apapun itu, semuanya kita itu pada dasarnya kita itu sedang menjual. Mau mendapatkan hasil, mau mendapatkan uang, semua orang itu jualan teman-teman. Ya, baik itu jasa maupun produk. Nah, ketika kita udah punya pola pikir seperti itu, kita nggak akan yang malu, nggak akan yang minder, nggak akan yang takut untuk jualan gitu loh. Kenapa? Karena semua orang jualan gitu ya. Saya pengen teman-teman punya dulu nih persepsi yang sama dengan saya ya, teman-teman open mind bahwa menjual itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang dilihat nggak bergengsi, itu enggak. Kalau teman-teman boleh lihat hari ini artis jualan udah biasa, anak presiden jualan udah biasa, semua jualan teman-teman. Orang yang paling kaya di dunia jualan teman-teman ya, semuanya jualan kok. Jadi jangan takut gitu loh, siapa kita kalau saya takut memulai untuk jualan ya. Jualan itu teman-teman harus punya nih mindset ya, bahwa jualan itu bukan sekedar ngejar keuntungan, tapi bagaimana kita berbagi informasi atau manfaat lewat produk yang dijual. Kalau saya sederhanakan gini, jualan itu adalah kegiatan menolong orang yang dibayar. Kalau teman-teman takut jualan atau takut nawarin orang, teman-teman ganti mindsetnya. Biar nggak nyerem-nyeremin amat ya, ganti dengan jualan adalah kegiatan berbagi informasi atau menolong orang, memberikan manfaat buat orang lewat barang yang saya jual, lalu saya dibayar gitu loh ya. Jadi tujuannya bukan mengejar keuntungan aja, tapi bagaimana dengan saya menawarkan manfaat, menawarkan informasi, saya dapat untung gitu loh ya. Jadi orientasi bukan untungnya dulu, tapi berbagi informasi dan manfaatnya dulu gitu teman-teman ya. Jadi jualan itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang teman-teman harus hindari, harus takut, nggak berani, atau ngerasa selalu berlindung bilang bahwa saya nggak bakat. Semua orang itu bisa jualan teman-teman. Kemarin ada meme lucu-lucuan ya, meme tahu dong ya, kata-kata yang lucu-lucuan. Itu saya dapat tuh lagi zaman pandemi ya, banyak banget tuh hiburan meme lucu-lucu gitu. Dia bilang gini, pandemi ini ada hikmahnya juga gitu loh, karena istri saya yang tadinya bilang tidak bisa jualan, akhirnya membuktikan bahwa istri saya tuh ternyata bisa jualan. Kenapa? Karena istri saya bisa jual kulkas, istri saya bisa jual TV, bisa jual handphone gitu. Jadi tuh lucu-lucuan teman-teman, nyambung nggak sih? Dia katanya istrinya yang tadinya bilang nggak bisa jualan, setelah mengalami krisis pandemi, mengalami susah ekonomi, ternyata istri saya jago jualan, bisa jual kulkas, bisa jual TV, bisa jual apa lagi. Yang ada di rumah udah dijual semua teman-teman. Ya, akhirnya ketika kita butuh, kita jual semua dan punya kemampuan untuk menjual. Kenapa? Karena memang pada
gitu loh teman-teman ya. Ini bukan ajang pencarian bakat. Teman-teman punya niat nggak? Punya tekad nggak? Nah, jualan tuh bisa dipelajari. Nah, punya dong mindset. Ayo dong kita sama-sama nih orang HWI, mitra HWI yang udah baru gabung atau yang gabungnya udah lama. Teman-teman, kita di sini nggak bisa hanya mengandalkan yang namanya semangat. Semangat aja nggak cukup, teman-teman. Ya apa namanya, saya cinta banget HWI, saya semangat, saya gokron ambasador, sehat luar biasa. Apa namanya, semangat sekali rasanya di HWI, tapi nggak menghasilkan poin, tapi nggak jago, nggak mau jualan, nggak bisa jualan. Tapi tupo aja ngeluh nggak ada poin. Ya elah, ya nggak bisa teman-teman ya. Semangat aja nggak cukup. Butuh kita realisasikan dengan action nyata, dengan tindakan nyata. Di mana step 1 kita adalah kita jualan dapat untung. Nanti kita akan masuk ke step 2, pembicaranya orang lain bukan saya. Nah, di mana dijelaskan tentang bagaimana merekrut. Nah, Anda untuk bisa belajar step kedua merekrut harus lolos dulu step pertama, yaitu jualan. Karena kalau kita aja belum dapat untung, kita aja ngerasa bahwa jarang HWI susah dijual, terus kita ngajak orang, artinya kita ngebohongin orang, teman-teman. Ya, jadi step satunya harus lolos dulu. Gimana supaya bisa kita lolos nih, teman-teman, bisa berhasil dan bisa jualan, teman-teman. Benahi mindsetnya dulu sebelum kita pelajari cara-caranya. Karena mindset itu paling penting, teman-teman ya. Energinya akan beda banget kalau pola pikir teman-teman ubah, baru teman-teman pelajari sesuatu yang memalukan, tapi kita ganti dengan jualan itu keren. Ya, kenapa jualan itu keren? Karena jualan itu tadi yang saya bilang ya, jualan itu adalah saya berbagi informasi, saya nolong orang lewat produk yang saya jual, tapi saya dibayar gitu. Ya, jadi semua orang di dunia ini mereka berjualan, mereka berniaga ya. Jadi jangan malu untuk kita jualan gitu, teman-teman ya. Tips supaya jualan kita laku. Ini ada tipsnya, teman-teman. Balik lagi yang kayak yang tadi, pelajari atau kuasai produk yang teman-teman jual. Teman-teman harus percaya diri. Nah, yang setelah kalau teman-teman udah bisa kalau udah menguasai produk, biasanya nyambung tuh yang ke nomor 2. Kita akan timbul percaya diri karena kita merasa kita menguasai gitu ya. Nah, kedua percaya diri, yang ketiga adalah teman-teman harus berani. Harus punya keberanian untuk promosi, untuk cerita, untuk sharing, untuk nawarin orang. Harus punya keberanian, teman-teman. Jangan sungkanan, jangan yang mikir gitu ya, aduh nanti gimana ya, nanti kalau dia beli produk saya gimana ya, rugi nggak ya. Nah, kita kan udah tahu produk kita bermanfaat kan, jadi saya jual manfaat gitu. Saya bukan jual sesuatu yang kalau dia beli dia jadi rugi, produknya dia mau bazir, enggak. Saya jual, saya dapat untung, dia dapat hasil, dia merasakan manfaatnya produk. Jadi kenapa saya masih takut? Ya teman-teman ya, mulai dari punya keberanian untuk teman-teman jualan itu harus berani gitu loh. Saya di HWI, teman-teman nggak diajarin untuk bukan ngutang, teman-teman, ini jualan gitu loh teman-teman ya. Saya kadang suka salut sama orang ya, dia jualan nggak berani, dia ngutang berani. Ya, lucu ya teman-teman ya. Nah, jualan tuh nggak perlu takut, karena ini kita bukan ngutang gitu loh. Kita jualan, kita menawarkan, kita sharing. Kalau diterima syukur, enggak juga nggak apa-apa, enggak juga nggak masalah ya. Jadi harus punya lebih apa ya, mentalnya harus berani, jangan takut gitu ya untuk sharing, untuk cerita. Nah, kalau saya teman-teman, saya percaya sekali yang namanya omongan itu doa. Ya, omongan itu doa, dan kita selalu kalau bisa kita punya afirmasi positif supaya jualan kita laku, teman-teman. Sebelum kita jualan, sebelum kita nawarin orang, kita itu ngomongnya yang baik-baik gitu loh ya. Atau setiap pagi teman-teman kita bangun, kita berdoa, bersyukur, kita bilang hari ini aku mau dapat rezeki, aku mau jemput rezeki, hari ini daganganku laris manis, hari ini aku dapat customer yang customer baru, hari ini customerku yang lama beli lagi. Afirmasi, ucapkan hal-hal yang positif. Jualanku laku, aku nawarin orang-orangnya beli gitu ya. Jadi kita mau ngomong yang kayak gitu, teman-teman, hari ini aku laris manis gitu, itu bisa jadi doa teman-teman ya, afirmasi yang positif. Jangan teman-teman mau nawarin orang tapi berpikirnya begini, akan mahal, emang mau beli, aduh susah zaman sekarang mah, ada corona, bukan PHK di mana-mana, siapa mau beli,
mahal, susah, orang daripada beli nasi mendingan beli beras gitu. Ini serius, ini member saya bilang begini ke saya. Sedihnya gini ya, gimana dia mau laku? Karena dia aja punya mindset, punya pemikiran gini, aduh sayang banget beli nasi satu, mendingan beli beras dapat sekarung gede gitu. Dia bilang begitu teman-teman. Kira-kira kalau dia ngomong kayak begitu, dia jualan bisa laku nggak? Dia bilang bahwa nasi itu nggak penting gitu loh, lebih baik duitnya beli beras aja, sayang-sayang amat gitu. Nah teman-teman, salah banget pemikiran kayak gitu ya. Karena apa? Karena kalau udah terjadi sakit, uang sekarung beras itu nggak akan cukup buat kita berobat teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati. Memang iya kalau belum sakit seolah-olah bahwa kita nggak perlu. Tapi alangkah baiknya kita mencegahkan ya. Karena kalau nasi itu bukan hanya untuk keharmonisan rumah tangga ya, tapi untuk kesehatan organ intim kewanitaan. Yang dimana kita tahu bahwa kanker rahim merupakan kalau nggak salah nomor 2 ya, nomor 2 pembunuh wanita itu kalau nggak salah kanker rahim loh teman-teman. Ya jadi kesehatan organ intim itu penting banget. Banyak orang yang mengabaikan keputihan, banyak orang yang mengabaikan haid tidak teratur. Nah soalnya jadi penyakit, diabaikan, dipikir tuh mahal, mendingan beli beras, mendingan beli yang lain. Nah soalnya begitu diabaikan akhirnya menjadi penyakit. Ketika udah jadi penyakit teman-teman, uang untuk beli nasi itu nggak cukup bahkan untuk bayar jasa dokter, belum lagi untuk obatnya, belum lagi untuk tindakan, nggak cukup. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita tahu manfaat produk dan kita tahu bahwa yang beli itu ngerasain sehat. Teman-teman jadi jangan takut untuk berbagi informasi yang baik ini, untuk berbagi testimoni yang manfaat produk ke orang, supaya apa? Membantu orang lebih banyak yang sehat, terhindar dari berbagai penyakit. Lewat apa? Lewat produk yang kita jual bisa. Nah, pemikiran yang seperti itu membuat kita jadi pede. Jadi kita punya afirmasi positif ya kan, saya laku hari ini, saya akan ketemu orang yang beli jadi sehat, rezeki saya lancar, dan orang yang dibeli customer saya ya itu juga dilancarkan rezekinya, dia bisa beli dagangan saya, kan jadi enak, jadi saling mendoakan teman-teman ya, jadi punya afirmasi yang positif. Jangan yang kita belum jualan tapi kita udah nyumpahin dagangan kita nggak laku, dagangan kita mahal. Nah itu seperti menutup pintu rezeki sendiri gitu loh. Coba ganti dengan yang hari ini laris manis gitu. Saya seneng tuh kadang-kadang ada downline, ada orang yang dia update terus ya di sosial media, hari ini daganganku laris manis gitu. Itu pasti saya komen, nggak pernah enggak. Saya tidak akan melewatkan waktu seperti itu teman-teman. Saya pasti komen amin, amin gitu. Saya aminkan dalam hati, saya baca hari ini daganganku laris. Itu afirmasi positif jadi doa teman-teman. Ya jadi kalau mau jualannya laku harus punya pemikiran seperti itu ya. Jadi itu juga jadi doa gitu. Ya jangan underestimate, artinya jangan kayak dukun teman-teman, kita bukan dukun. Underestimate itu artinya kita kayak mengelompokkan orang. Seperti gini, dia kerjanya apa? Kayaknya nggak mampu beli dari penampilannya aja, nggak mungkin lah dia bisa beli gitu. Jangan pernah begitu teman-teman ya. Pernah nggak lihat? Bukan lihat sih. Saya pernah pengalaman sendiri ya. Pernah masuk ke sebuah mallnya cukup elit. Terus saya masuk pakai sendal jepit, saya masuk pakai celana pendek. Saya lupa sih suami saya pakai celana pendek apa enggak. Yang jelas saya sendiri ya, saya tuh suka senyamannya saya gitu loh. Kalau teman-teman yang deket sama saya tahu bahwa saya penampilan tuh penampilan orang susah lah gitu. Yang apa adanya aja, pakai kaos oblong, pakai celana pendek, pakai celana jepit. Nah suatu hari dengan penampilan seperti itu saya masuk mall teman-teman. Dan teman-teman tahu nggak, ketika saya masuk di sana, pramuniaganya atau pelayannya itu cuekin saya. Saya bilang sama suami saya, yaudah kita keluar deh, kita kayak nggak dilayanin, kita kayaknya dianggap nggak mampu buat beli, udah kita keluar aja gitu. Jadi kita ketawa-ketawa keluar, dan saya cukup prihatin dengan orang yang berarti dia tuh melihat apakah dia mampu beli apa enggak itu dari penampilan. Padahal teman-teman, kalau saya dilayani dengan baik, kalau penjualnya welcome, saya lihat, saya bisa beli. Karena saya bisa membeli meskipun penampilan saya waktu itu
ya seadanya gitu loh teman-teman. Nah, saya pengen teman-teman jangan menilai orang dari luarnya aja. Jangan menerka-nerka kayak dukun gitu loh. Ya, oh mau beli lah, aduh dia mah pelit orangnya, aduh gak suka dia mah pelit. Saya pernah loh teman-teman jualan sama orang yang saya pikir tadinya pelit. Sama tuh punya pemikiran ya, kadang-kadang kita tuh pikiran kita suka ngeblok-blokin orang, oh dia kayaknya baik, oh dia kayaknya pelit, ini kayak ini gitu. Dan ternyata dipatahkan teman-teman dengan ada orang yang saya tadinya nilai pelit beli kok gitu ya. Jadi kita nggak boleh underestimate orang, kita bukan dukun, kita jangan menilai orang dia mampu beli apa enggak, dia mau apa enggak. Coba aja dulu ya, ceritain aja, sharing aja, lakukan tanpa kita mengotak-otakin orang, jangan underestimate ya. Mall ya teman-teman, kalau saya jual kue, saya akan potong-potong kuenya, saya potong-potong, mbak cobain gitu ya, apalagi kasih coba anak-anaknya. Anak-anak kalau suka, anak-anaknya mau, makanya beli gitu ya. Kenapa? Jadi harus memang mau keluar modal untuk ngasih orang coba dulu manfaatnya ya. Suami saya tuh jual Vitamel, itu kasih coba sampel satu biji ke teman-temannya gitu ya. Nggak apa-apa, kita memang keluar tuh investasi, orang nyoba dulu ya kan, tapi nanti akhirnya beli 2 box, udah balik modal teman-teman ya. Cobainnya cuma 1 kapsul, belinya 2 box, udah untungnya udah plus. Jadi jangan takut ya untuk berbagi informasi. Sekalian kalau bisa teman-teman kalau punya dananya kasih sampel aja, yang bisa dikasih sampel tuh yang satuan, ada satuannya ya, kayak misalnya ada CMP, ada Vitamel, terus apa ya, yang sasetan, yang satuan, misalnya coba WMP. Saya WMP hampir nggak pernah kasih, karena kan dengan hanya kasih 1 saset, 2 saset, belum bisa ketahuan dia kurusnya apa enggak gitu ya. Yang bisa langsung cepet ketahuan hasilnya tuh kan, bisa ngerasain hasilnya tuh kan lebih ke CMP, oh badannya entengan ya, enak ya, aku asam lambung mual terus loh, kasih CMP yang ori, untuk yang mah ori ya teman-teman, itu ngerasa enak ya, nggak mual-mual. Nah itu bisa teman-teman kasih ya. Terus kalau offline itu ada namanya demo produk yang bisa di demo apa sih? Kalau saya dulu sih CMP ya, CMP untuk yang perokok ya. Teman-teman masih ingat nggak sih, ini basic banget loh demo produk ya. CMP kalau dibungkus 1 saset aja, ditempelin sama rokok, nanti rokoknya rasanya beda. Artinya apa? Artinya menyerap racunnya gitu ya. Teman-teman boleh demo. Kalau offline itu lakukan yang seperti itu. Nah, cara mulai jualannya adalah dengan harus yang tadi saya bilang, harus kita mau rajin sharing atau rajin cerita. Bisnis kita adalah bisnis bercerita, teman-teman. Kita bisa closing, bisa jualan hanya dengan kita tuh berani cerita apa enggak. Mau buka mulut apa enggak. Ya, jadi simpelkan, jangan dikirin susah banget. Jadi mikir, saya cuma cerita kok, saya cuma sharing. Kalau dia mau, syukur, alhamdulillah. Kalau nggak mau, nggak masalah. Saya nggak dirugikan apa-apa karena saya cuma sharing. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk mau mulai jualan teman-teman, buat daftar nama. Semua orang saya percaya sekali dia kontak di handphonenya itu lebih dari 100 orang. Punya kenalan harusnya lebih dari 100 orang ya, karena kontak yang kita save aja kan biasanya lebih dari 100. Nah, daftar nama itu penting teman-teman. Buat apa sih? Buat teman-teman tahu punya sasarannya, punya market, punya orang-orang yang harus mau ditawarkan itu siapa. Bukan hanya di sekedar sosmed itu untuk orang-orang yang nggak kenal ya, tapi untuk yang lebih ke personal, itu teman-teman harus gali dari daftar nama gitu. Ya, nah kalau teman-teman sudah berhasil jual, jangan lupa buat yang namanya database customer. Database customer itu penting buat kita follow up, buat kita jalin hubungan ya, jalin hubungan baik supaya tetap jadi langganan. Dari langganan nanti bisa jadi join, bisa jadi member teman-teman. Ini perlu teman-teman lakukan kalau sudah bisa berhasil jualan. Saya cepet ya. Ternyata waktu saya diuber-uber nih. Ternyata udah jam 8 lewat ya. Teman-teman, untuk bisa berhasil di sini harus punya mental pebisnis. Ya, kalau teman-teman mau sukses di sini, punya mental bisnis dulu ya. Mental pebisnis apa sih? Mereka terbiasa dengan penolakan. Jadi, teman-teman, jangan yang jualan itu, nawarin orang itu berharapnya kalau saya cerita, orang pasti beli. Kalau saya nawarin, pasti laku gitu. Nggak bisa teman-teman, namanya kita jualan pasti ada yang mau, ada yang enggak.